Selamat pagi teman-teman. Si Kuning datang lagi nih. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Aku lihat teman-teman hari ini wajahnya cerah dan gembira ya. Oh ya, hari ini aku tidak sendirian loh. Hari ini aku bawa teman baru. Aku panggil ya, Pinky, Pinky. Halo semuanya, hai Kuning. Kenalin, aku Pinky. Hari ini aku mau sekolah minggu bersama-sama dengan kalian. Hore, karena Pinky sudah datang, yuk kita mulai sekolah minggu kita bersama-sama. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan, hari ini kami berkumpul kembali untuk beribadah online bersama. Pimpin kami semua Tuhan, agar kami dapat bersukacita di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 17 Agustus tahun 45. Hei Kuning, kamu ngapain sih? Berisik banget, sakit kupingku nih. Kan besok mau 17 Agustus. Aku
mau latihan nyanyi buat menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Boleh sih kayak gitu. Tapi gak teriak-teriak juga kali. Itu kan lagu kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Jadi kita harus menyanyikannya dengan baik dan penuh semangat. Bukan teriak-teriak kayak gitu. Iya, kamu benar. Ini lagu tentang Indonesia. Jadi, kita harus menyanyikannya dengan baik. Kalau gitu, kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo. Teman-teman, ayat pembukaan kita hari ini diambil dari Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Tinggallah di dalamnya. Yesus
Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Kayak berharap adik-adiknya semangat ya semuanya. Karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi kayak kamu tanya nih, adik-adik, besok tuh hari apa ya? Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 2020. Artinya 17 Agustus 2020 adalah hari ulang tahun Indonesia. Ada yang tahu nggak hari ulang tahun Indonesia? Kita ulang tahun yang keberapa? Ya, Indonesia akan berulang tahun yang ke-75 tahun. Makanya adik-adiknya harus semangat. Sama kayak Kak Eka nih. Kak Eka udah pakai baju merah sama putih. Artinya apa? Kak Eka semangat ya. Jadi adik-adik harus semangat juga. Oke, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, Kak Eka mau adik-adiknya siapkan Alkitab. Nanti boleh minta tolong mama sama papanya atau kakak untuk bantuin buka Alkitabnya ya, gitu. Bisa nanti buka Alkitabnya dari handphone ya. Sebelum itu mari kita tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas berkat anugerah yang Tuhan berikan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Ya adik-adik, sudah ada kitabnya? Kita akan buka ayat Alkitab dari kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu ada di depan ya. Ayat cerita kali ini terambil dari 1 Samuel 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-14. 1 Samuel 3 ayat 8 sampai dengan ke-14. Sebelum kita buka Alkitab dan baca Alkitabnya, kayak kamu cerita dulu nih tentang seorang ibu. Ibu ini namanya Ibu Hana. Siapa namanya? Hana. Ya, Ibu Hana suatu hari datang ke bait suci. Di bait suci Ibu Hana ngapain ya? Ternyata Ibu Hana berdoa. Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, minta sesuatu dari Tuhan. Ternyata Ibu Hana minta Tuhan memberikan baginya seorang anak. Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh sampai meneteskan air mata. Ya, setelah itu pulang dari bait suci, Ibu Hana melakukan aktivitasnya sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, Ibu Hana kembali datang ke bait suci. Tapi ada yang berbeda, karena Ibu Hana tidak datang sendiri. Ibu Hana datang bersama seorang anak laki-laki. Anak itu namanya Samuel. Siapa namanya? Samuel. Ya, Ibu Hana dan Samuel datang ke bait suci. Di sana mereka bertemu dengan seorang imam. Namanya Imam Eli. Jadi Samuel kecil dititipkan ke Imam Eli supaya Samuel bisa menjadi pelayan Tuhan. Jadi hidupnya nanti adalah untuk melayani orang-orang yang datang ke bait suci. Nah, Imam Eli ini punya 2 orang anak laki-laki yang juga bekerja di bait suci. Tapi sayang adik-adik, 2 anak laki-lakinya Imam Eli ini, mereka sering sekali berbuat nakal. Mereka sering sekali mengatakan sesuatu yang tidak baik. Nah, perbuatan nakal yang mereka lakukan apa ya? Mereka sering mengambil persembahan. Persembahan yang diberikan oleh orang-orang yang datang ke bait suci. Harusnya persembahan itu dijadikan korban bakaran untuk Tuhan. Tapi sama anak-anaknya Imam Eli, ternyata korban itu diambil dan dimakan sama mereka. Nah, itu kan perbuatan yang tidak baik ya. Terus Imam Eli ternyata tahu
kalau anak-anaknya ini melakukan perbuatan yang nakal, yang jahat di mata Tuhan. Tapi sayangnya Imam Eli tidak menegur mereka. Jadi mereka tetap terus melakukan perbuatan-perbuatan jahat tersebut. Nah, balik lagi ke Samuel nih. Suatu malam Samuel lagi tidur. Lagi tidur enak-enaknya, lagi tidur nyenyak-nyenyaknya. Tiba-tiba ada yang bangunin. Panggil-panggil nama Samuel. Samuel, Samuel. Terus Samuel bangun. Dia lihat di kamarnya gak ada orang. Terus dia pergi ketuk pintu kamar Imam Eli. Imam Eli bangun. Kenapa Samuel? Samuel bilang, Bapak, apakah engkau memanggil aku? Imam Eli bilang, enggak, aku enggak panggil kamu. Kamu pergi kembali tidur ya. Udah tidur aja lagi. Akhirnya Samuel balik lagi. Dia tidur lagi. Lagi tidur nyenyak-nyenyaknya, ada lagi yang panggil. Samuel, Samuel. Nah ternyata itu terjadi sampai dengan ketiga kali. Kita coba baca ayat yang ke-8 ya. Yuk kita baca ayat Alkitabnya dari ayat yang ke-8. Kayak akan baca, adik-adiknya juga ikutan baca ya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Kita lanjut ya, ayat yang ke-9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Jadi Samuel balik lagi ya ke kamarnya dia ya. Ayat 10 kita baca. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ya, jadi Samuel senang banget nih. Ternyata yang berbicara sama dia adalah Tuhan. Tapi setelah berbicara sama Tuhan, Samuel sedih. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Samuel sedih? Ternyata Tuhan bilang sama Samuel bahwa ia akan menghukum Imam Eli dan anak-anaknya karena mereka sudah melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dengan sedih hati, keesokan harinya Samuel menyampaikan hal tersebut kepada Imam Eli. Ya, Imam Eli juga sedih dengarnya. Karena apa? Karena dia tahu dia dan anak-anaknya akan dihukum sama Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih cerita yang mau kita ambil dari cerita Samuel dan Imam Eli tadi? Harusnya kan Imam Eli yang ngasih nasihat ke Samuel ya. Tapi ini sebaliknya, Samuel yang kasih nasihat dan memberitahukan dan mengingatkan Imam Eli. Jadi adik-adik, kita mau belajar dari kisah Samuel kecil bahwa ketika kita mengetahui segala sesuatu yang tidak baik, perbuatan teman-teman kita yang tidak baik, tugas kita sebagai anak Tuhan adalah mengingatkan. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menegur. Tapi negurnya harus baik-baik ya. Jangan pakai marah-marah. Nanti berantem kalau negurnya marah-marah. Kita harus menegur dengan penuh kasih. Terus teman-teman yang ditegur juga jangan marah. Kenapa? Itu artinya teman kita mengasihi kita, menyayangi kita. Jadi kita harus juga berterima kasih karena sudah diingatkan. Sama ya adik-adik, kalau adik-adik juga ditegur atau dinasehati sama orang tua, ibu bapak guru, kakak, atau bahkan anak atau adik-adik yang lebih kecil daripada adik-adik sekalian, juga harus diterima dengan baik. Karena nasihat itu pasti adalah sesuatu yang baik supaya kita bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Sama dong ya, tadi kayak ceritanya si Pinky sama si Kuning. Si Pinky
negur kuning karena kuning teriak-teriak. Tapi akhirnya kuning sadar kalau apa yang dilakukan salah. Jadi harus seperti itu ya adik-adik. Sebagai anak Tuhan kita harus tetap semangat, tetap harus bersuka cita, dan harus terus mengasihi. Kita mau tutup cerita kali ini. Yuk mari kita tutup matanya, kita tundukkan kepala, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan kasih karunia-Mu. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, kami juga boleh belajar dari kisah Samuel dan Imam Eli. Kiranya cerita tersebut memberkati kami dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Ampuni dan naikkan kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Demikianlah firman Tuhan. Sayang,
kasihnya, kita juga harus saling menyayangi satu sama lain. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu pada hari ini. Kami telah bernyanyi, mendengarkan firman, dan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebagai lagu penutup kita mau menyanyikan lagu Oh Betapa Indahnya. Mari semua kita bangkit berdiri dan bernyanyi. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa di kepala Harun dari janggut ketubannya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Tanahlah diciptakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya di kepala Harun dari janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Tanahlah diciptakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Teman-teman, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa sekolah minggu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Merdeka tetap